yang cerah, anak-anak sekolah minggu GKJ Joglo sudah siap untuk beribadah. Mereka pun terlihat ceria dan gembira beribadah bersama kakak, adik, dan orang tua mereka. Meskipun sudah 5 minggu ini mereka belum bisa beribadah di gedung gereja, namun hal ini tidak mengurangi semangat dan sukacita mereka untuk tetap memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Dan minggu ini, seperti biasanya, mereka pun duduk manis di depan layar handphone, laptop, maupun televisi mereka. Mereka pun tidak sabar menunggu saat sekolah minggu dimulai. Channel YouTube GKJ Joglo pun sudah dinyalakan. Dan akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Halo teman-teman semua, Apa kabarnya kalian? semoga kita semua dalam kondisi tubuh yang sehat dan penuh sukacita ya. Ya amin. Puji Tuhan, kita masih dapat beribadah, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi kita harus tetap semangat ya teman-teman. Oh iya, kalian kangen nggak sama teman-teman sekolah minggu? Kalau aku kangen banget, pengen sekolah minggu sama mereka. Iya, selain sama teman-teman, aku juga kangen banget sama guru-guru sekolah minggu kita. Iya sih, aku juga kangen sama kalian semua, juga sama guru-guru sekolah minggunya. Tapi aku juga kangen makan perjamuan kasih di GSP, terus makan dimsum, terus minum teh dingin. Enak banget tuh rasanya. Kamu mah mikirannya makanan mulu sih. Teman-teman, kok kita jadi asik ngobrol sendiri sih? Kasihan tuh teman-teman yang di rumah sudah menunggu. Yuk kita mulai ibadahnya sekarang. Teman-teman, sebelum memulai ibadah ini, mari kita angkat pujian bersama-sama ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang diberi kekuatan.
senang sekali ya kita bisa bersama-sama memuji Tuhan dengan teman-teman. Nah, sekarang kita akan berdoa pembukaan yang akan dipimpin oleh teman kita dari kelas kecil. Teman-teman, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Tuhan, saat ini kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya doanya. Oh iya, ada yang ingat gak? Kemarin waktu Paskah kita ngebuat apa? Iya bener banget. Kita kan ngehias telur Paskah. Nih, lihat foto-fotonya. Bagus-bagus banget kan? Iya, bagus-bagus ya buatan teman-teman kita. Nah, untuk aktivitas hari ini juga tidak kalah menarik loh. Siap-siap ya. Tetapi sebelumnya kita mau mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta kita loh, Bapak Pendeta Widianto Nugroho. Teman-teman yang di rumah sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Tapi sebelumnya kita mau angkat pujian terlebih dahulu ya. Halo, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat semua ya. Di antara adik-adik semua yang beribadah pada hari ini, ada nggak yang ingat firman Tuhan pada minggu lalu? Ayo coba aku kasih waktu 5 detik ya untuk jawab ya. Firman Tuhan minggu lalu. Nah itu kayaknya ada yang jawab ya. Iya betul. Jadi firman Tuhan minggu lalu bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan bersama-sama melihat peristiwa atau kejadian yang terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita mau baca firman Tuhan dan kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tolong kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul ayat Pasal 2 ayat 14a dilanjutkan ayat 22 sampai 32. Kisah Para Rasul 2 ayat 14a dan dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 32. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Ayat 22 sampai dengan 32. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah
dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Anak-anak semua, pada hari ini kita akan mengenal satu tokoh dalam Alkitab. Tokoh tersebut bernama Simon Petrus. Ada yang pernah mendengar seorang tokoh bernama Simon Petrus? Ada yang pernah mengingat? Jadi kalau adik-adik semua mengingat, Simon Petrus adalah seorang nelayan. Ya, jadi pekerjaannya sehari-hari adalah pergi ke laut, pergi ke danau, lalu ia menjala ikan. Dan pulang dari melaut, ia biasanya membawa banyak ikan seperti ini. Ya, kalau lihat adik-adik lihat ya. Nah, ini Petrus. Jadi Petrus adalah seorang nelayan ikan. Lalu pada suatu hari, Petrus berjumpa dengan Kristus, dengan Yesus. Kemudian Yesus mengajak Petrus untuk menjadi muridnya. Petrus, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Waduh, maksudnya apa ya? Apakah Petrus lalu nangkap-nangkapin manusia? Gitu. Enggak, adik-adik semua. Jadi maksudnya adalah Petrus akan dijadikan murid Tuhan, yang pekerjaannya nanti adalah mengajarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada Petrus. Singkat cerita adik-adik semua, kalau adik-adik ingat peristiwa minggu lalu kita bicara soal Tuhan Yesus yang bangkit. Tapi sebelum itu adik-adik, Petrus ternyata ketika Tuhan Yesus disalibkan lalu mati, si Petrus ini adik-adik, ia menyangkal Tuhan Yesus. Ia tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai gurunya. Jadi ketika ditanya sama orang, itu si Petrus, dia adalah murid Tuhan. Lalu Petrus bilang, tidak, aku bukan murid orang itu. Kira-kira kenapa ya Petrus tidak mengakui Yesus sebagai gurunya? Kenapa ya? Ada yang bisa jawab adik-adik sekalian? Jawab ya, silakan nanti masing-masing di rumah. Kalau ada yang menjawab Petrus takut, betul sekali. Petrus adik-adik sekalian takut. Kalau dia ngaku bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus, nanti Petrus akan ditangkap oleh tentara Romawi dan mungkin disiksa. Bahkan si Petrus ini, dia tidak mengakui Tuhan sebagai gurunya itu sebanyak 3 kali. Sampai kemudian ayam berkokok, barulah Petrus menyesal. Petrus sangat menyesal adik-adik sekalian. Tetapi kemudian ketika Maria Magdalena, nah ini gambarnya ya, adik-adik mungkin ingat cerita minggu lalu. Ketika Maria Magdalena mengabari Petrus beserta murid-murid yang lain bahwa Tuhan sudah bangkit, bahwa Yesus sudah bangkit, maka cerialah Petrus. Petrus begitu senang karena ternyata Tuhan tidak wafat di kayu salib, Tuhan tidak wafat untuk selama-lamanya, Tuhan tidak meninggal untuk selama-lamanya, tapi ia bangkit. Pada hari ketiga ia bangkit. Tuhan Yesus meninggal di hari Jumat, pada hari Minggu Tuhan Yesus bangkit.
untuk mengekspresikan sukacitanya itu adik-adik sekalian, si Petrus yang senang sekali ini berjanji bahwa ia akan menceritakan tentang kebangkitan Tuhan kepada setiap orang yang dia temui. Jadi karena senangnya, si Petrus ini berjanji dia akan bercerita atau bersaksi tentang kebangkitan Tuhan. Tuhan sudah bangkit gitu kata Petrus. Kalau adik-adik lihat bacaan kita hari ini, firman Tuhan pada hari ini, Petrus berdiri ya, dia menjadi sosok yang paling berani, lalu menceritakan bahwa Tuhan sudah bangkit dan menyelamatkan kita. Tuhan menebus kita dari kuasa dosa. Luar biasa adik-adik sekalian. Petrus yang tadinya takut, menyangkal, tidak mengakui Yesus sebagai guru, malahan sekarang paling semangat bercerita. Nah, aku mau ngajak adik-adik semua, coba marilah kita bercerita atau cerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan pada orang lain. Coba kalau kalian ketemu teman, adik atau kakak, atau kalian teleponan, coba bilang, minggu ini Tuhan baik banget loh sama aku. Ia melakukan ini, dan itu. Minggu ini Tuhan baik banget loh sama aku. Aku bisa makan makanan kesukaan aku. Ya. Jadi tugas adik-adik sekalian untuk minggu-minggu berikutnya, adik-adik semua harus bercerita tentang kebaikan Tuhan. Adik-adik harus mengatakan kepada seluruh dunia bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan adalah yang menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami dan mampukan kami untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada setiap orang yang kami temui, sehingga semua orang mengetahui dengan sungguh bahwa Tuhanlah yang sungguh-sungguh baik, Tuhanlah yang berkuasa di kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang 32. Berbunyi, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Hafalan minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 32 dengan begini demikian. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32. Yang demikian bunyinya, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 32 yang berbunyi, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Halo adik-adik semua, anak-anak. Apa kabar? Sehat kan ya? Nah, kali ini di ibadah kita mau bikin aktivitas apa ya? Oh iya, kita sudah melalui minggu masa Prapaskah, dan minggu kemarin kita merayakan apa ayo? Iya betul, kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kali ini kita mau buat cerita Paskah dalam satu telur. Wah, gimana ya? Nah, nanti kita mau bikin seperti ini. Nah, nanti di sini ada kisah Paskah. Di dalamnya ada gambar-gambar yang menceritakan tentang perjalanan dari Paskah, dari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, dimulai dari mana ya? Dimulai dari hari Minggu Palma.
Nah, kita nanti akan menggambar di telur ini. Dari pertama kita menggambar tentang Minggu Palma. Kita bikin daun palma. Kemudian kisah kedua kita setelah Minggu Palma itu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Kita nanti gambarkan juga. Lalu kisah ketiga Tuhan Yesus ditangkap. Nah, kita nanti gambarkan Tuhan Yesus ditangkap di Borgo ya. Kita gambarkan sebagai Tuhan ditangkap dengan gambar borgol. Lalu Tuhan Yesus setelah ditangkap disalib di Bukit Golgota. Ini kisah keempat. Lalu kisah kelima, Tuhan Yesus bangkit, kuburnya kosong. Jadi kita nanti akan gambarkan semua di telur ini. Nah, bagaimana buat ini? Ayo kita siapkan dulu kertas HPS atau kertas A4. Kalau anak-anak, adik-adik tidak ada di rumah, bisa pakai kertas bekas, nggak apa-apa. Kertas bekas yang di sini seperti ini, nanti bisa sebaliknya yang kosong kita bisa pakai, nggak apa-apa. Jangan keluar-keluar ya, nggak usah keluar, nggak usah nyari-nyari di luar. Lagi musim wabah, kita di rumah aja ya. Nah, gimana caranya? Nah, pertama ini kertas kita lipat dulu jadi dua. Lipatnya yang presisi ya, yang pas. Kita lipat dulu. Nah, sudah jadi dua. Nah, kita ini bisa jadi dua kisah, jadi dua gambar nih. Kalau mau bikin dua bisa, ini dua-duanya bisa kita pakai. Nah, kemudian supaya nggak gunting-gunting, karena masih ada anak-anak kelas balita ya, supaya nggak pakai gunting-gunting, kita pakai penggaris aja. Kita bikin setengahnya. Nah, lalu kemudian udah jadi ya seperti ini semua. Nah, kita lipat lagi jadi dua. Nah, seperti ini kita lipat jadi dua. Kemudian sudah kita lipat dua seperti ini. Kemudian kita yang satu ini kita lipat ke bawah. Nah, kita lipat ke bawah seperti ini. Ini nanti jadi bagian atas ya. Nah, lalu kita membuat model telurnya. Kita buat telur oval seperti ini, kita gambar. Kita gambar pakai pensil, kita buat polanya. Kalau adik-adik yang belum bisa minta tolong mama, papa, kakak-kakaknya. Ya, kita mau buat dulu bikin telur oval.
memberkati. Sungguh luar biasa ya firman Tuhan hari ini. Mari kita belajar dari Petrus yang berani bersaksi atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum menutup ibadah ini, kita mau angkat satu pujian lagi, judulnya Bersaksi Terus. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita mau tutup ibadah ini dengan berdoa dan diakhiri doa Bapa kami ya. Teman-teman, ibadah anak sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah berkati pada ibadah kami. Berkati dan lindungi kami dan keluarga kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa seperti ya Tuhan sudah ajarkan pada doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman. Telah bersekolah minggu bersama-sama dengan kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. memberkati.